Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin puding matcha coklat susu. Untuk rasanya dijamin enak banget. Untuk anak-anak dan juga keluarga pasti suka untuk ngemil cemilan puding sehat ini. Selain itu bisa juga untuk ide jualan atau ide hampers untuk dikirim ke teman ataupun kerabat. Sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah jadi gimana sih cara membuatnya, juga pakai bahan apa aja? So kamu wajib simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching! Untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Juga aku sudah tulis semua bahan dan juga takaran di description box di bawah. Langkah yang pertama aku mau bikin untuk puding coklat dulu. Masukkan 1 bungkus agar-agar plain, boleh juga pakai agar-agar coklat. Kemudian tambahkan juga dengan gula pasir. Setelah itu masukkan juga dengan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian masukkan 2 sendok makan coklat bubuk. Aduk-aduk semua bahan kering ini agar benar-benar tercampur rata, dan pastinya ini sebelum dinaikkan di atas kompor ya. Setelah tercampur, kemudian mulai masukkan susu cair. Untuk susu cair ini bebas, boleh pakai merek apa aja. Kemudian aduk-aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur dan tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil nantinya. Setelah tercampur, kemudian mulai naikkan di atas kompor dan didihkan. Selama proses merebus puding ini harus selalu diaduk-aduk seperti ini ya, agar menghindari nanti dia ada gosong di bagian bawahnya. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, tandanya puding sudah matang. Kemudian matikan kompor dan biarkan sesaat sampai uap panasnya hilang. Untuk cetakannya, di sini aku pakai cetakan dengan diameter 20 cm dan volume cetakan ini 1400 ml. Kemudian ambil beberapa sendok makan seperti ini ya, jadi tidak diratakan, hanya dipercik-percikan seperti ini. Setelah itu goyang-goyangkan cetakan atau miring-miringkan, kamu bisa contoh di video ini agar dia bisa membentuk motif yang benar-benar seperti percikan dan tidak beraturan. Setelah selesai, kira-kira nanti hasilnya seperti ini atau nggak harus selalu sama ya, karena percikan ini kan hasilnya natural sesuai dengan berapa sendok makan yang kita pakai. Untuk sisanya kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut bikin untuk puding matcha, masukkan gula pasir, kemudian pakai bubuk matcha. Boleh juga pakai bubuk minuman instan yang green tea ya. Setelah itu masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Tambahkan dengan tepung maizena. Aduk-aduk hingga semua bahan kering ini benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur, masukkan susu cair. Setelah itu aduk-aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Jadi pastikan agar tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil nantinya. Dan ini sebelum dinyalakan api atau dinaikkan di atas kompor ya. Setelah dirasa sudah tercampur rata, kemudian mulai nyalakan api dan didihkan. Masih sama, pada saat merebus harus selalu diaduk-aduk seperti ini ya, untuk menghindari gosong di bagian bawahnya. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, kemudian matikan kompor dan diamkan beberapa saat sampai uap panasnya hilang. Setelah itu pastikan dulu untuk percikan puding coklatnya ini sudah benar-benar set. Kemudian mulai tuang puding matchanya di atas puding coklat. Untuk nuangnya ini harus pelan-pelan ya, jadi secara perlahan aja agar tidak merusak tekstur dari percikan puding coklatnya tadi. Setelah semua puding matcha habis dituang di atas puding percikan tadi, kemudian kita diamkan di suhu ruang aja sampai dia set.
kurang lebih selama 30 sampai dengan 45 menit. Dan setelah 45 menit lanjut bikin puding yang selanjutnya. Jadi sisa dari puding coklat tadi kita panaskan kembali sampai dia mencair dan mendidih seperti ini. Kemudian diamkan beberapa saat agar uap panasnya hilang, boleh juga sambil diaduk-aduk seperti di contoh video ini ya. Pastikan sebelumnya untuk puding matchanya ini set agar dia siap untuk ditimpa puding coklatnya. Kemudian tuang semua puding coklat ke atas puding matchanya ini, jadi tuang secara perlahan seperti contoh di video ini. Dan setelah semua puding coklat habis dituang di atas puding matcha, kemudian diamkan di suhu ruang kurang lebih selama 30-45 menit hingga dia set dan siap untuk ditimpa layer berikutnya. Lanjut untuk bikin puding susu, aku masukkan 1 bungkus agar-agar plain atau tanpa warna. Kemudian masukkan gula pasir. Masukkan juga tepung maizena. Setelah itu aduk-aduk semua bahan agar tercampur rata. Setelah dirasa tercampur, kemudian mulai masukkan susu cair. Kemudian aduk-aduk lagi semua bahan dan pastikan benar-benar sudah tercampur rata, agar nantinya juga tidak ada bahan kering yang menggumpal atau bergerindil. Dan setelah sudah tercampur, kemudian naikkan di atas kompor, nyalakan api dan juga didihkan. Selama proses merebus puding susu ini juga harus selalu diaduk-aduk seperti ini ya, agar nantinya dia nggak gosong juga di bagian bawahnya. Setelah beberapa saat, nanti dia konsistensinya akan mengental seperti ini. Kemudian lanjut sampai benar-benar mendidih dan meletup-letup. Setelah mendidih seperti ini, kemudian matikan kompor atau matikan apinya dan diamkan beberapa saat hingga uap panasnya habis. Pastikan sebelumnya untuk puding coklatnya ini sudah set, kemudian siap untuk ditimpa puding susu. Dan masih sama, tuang semua puding susu di atas puding coklat secara perlahan dan hingga semua puding susu habis. Setelah semua puding susu habis, kemudian diamkan di suhu ruang kurang lebih selama 1 jam sampai benar-benar set. Dan setelah set suhu ruang, boleh juga dimasukkan ke dalam lemari es sampai benar-benar dia set banget dan siap untuk dinikmati. Dan ini sudah benar-benar set dan siap untuk aku keluarkan dari cetakannya. Untuk cara mengeluarkan pudingnya ini dari cetakan hanya ditekan-tekan seperti ini aja ya. Jadi nggak sampai dia tersentuh dengan tangan kita. Dan ini dia puding matcha coklat susu sudah siap dinikmati. Untuk rasanya itu bener-bener ini enak banget, apalagi disajikan bareng dengan flan. Untuk resep flannya kamu bisa lihat di description box di bawah ya. Aku punya 3 versi resep flan. Ada flan yang aku campurkan dengan selai biscoff, ada juga flan dengan hanya memakai 2 bahan aja. Dan yang pasti rasanya tuh bener-bener enak banget dan cocok untuk disajikan dengan segala macam bentuk puding atau rasa puding. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.